Allahu ma'i, Allahu syahidi, Allahu nadirun ilayya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Masyaallah muslimin wa muslimat rahimakumullah. Wabil khusus masalah kita yang berada masyidina masalah yang ada para hadirin ahli ulama, tokoh masyarakat, semua orang syukur dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja saya dikasih waktu 10 menit. Saya tawar ini biar sebentar. Ketika setahun atau 2 tahun yang lalu, ketika terjadi pandemi atau corona, itu hampir semua orang kebingungan. Karena pilihannya begini, kalau kena mati, kalau saat itu nggak ada obat, semuanya takut. Saya pun begitu, saya takut. Terus saya teringat ayat Al-Quran yang mengatakan wa ma kana Allahu liyu'adzibahu wa anta fihim. Ayat itu mengatakan wa ma kana Allah, dan Allah tidak mengadhibahu untuk mengadab mereka, wa anta fihim, wa anta dan Rasulullah fihim, ada di tengah-tengah mereka. Saat itu saya berpikiran begini, andai hanya Rasulullah, hanya keberadaan Rasulullah yang bisa menyelamatkan agar tidak ada adab, maka kita tidak dunia. Saya kira, tapi terus belajar. Saya dengarkan apa yang dinasihatkan oleh yang dulu. Ada kalimat al-ulama warasatul anbiya. Artinya itu, Rasulullah ya secara fisik hilang, tidak ada. Tapi Rasulullah itu saya wujud. Jadi laulaka makhlukul akhlak. Jadi keberadaan alam jagat raya ini aja karena Rasulullah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Ketika Rasulullah tidak ada, alam akan hancur. Maka tidak mungkin, bahasanya tidak mungkin Rasulullah tidak ada mungkin secara fisik ia nggak ada, tapi secara nurul Muhammadiyah pasti ada. Maka dalam pemahaman ini, pemahaman saya bila turunnya itu dikatakan bahwa ala ulama, bahwa para wali itu adalah tempat cahaya tumbuhnya cahaya Nabi. Jadi tempat mencorongnya cahaya Muhammadiyah Rasulullah SAW. Jadi semenjak saat itu saya bilangnya apa? Kalau mau aman, ini Pak. Jadi masing-masing semua orang baca doa apa aja, doa itu doa itu. Tapi kalau saya enggak, saya pikirannya gini, saya akan cari wa anta fihi, di situ saya akan cari. Ternyata apa? Ternyata wa anta fihi bukan di jasad Rasulullah, tapi wa anta fihi ada di warasatul anbiya, ada di penerus dan pewaris Rasulullah SAW. Makanya saat itu mau lockdown mau apa saya ke sini. Kenapa? Pilihannya saat itu saya pilih hidup dan mati. Saya di Tangerang ya bisa mati, mending di sini sekalian tapi saya begitu. Dan alhamdulillah berkah guru kita semuanya. Alhamdulillah kita diselamatkan dari oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang pertama. Yang kedua begini, di awal-awal kenabian pilihannya kan ketika Rasulullah diangkat menjadi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan diangkat menjadi Nabi, itu pilihannya orang itu harus mengikuti dan mengingkari. Jadi ada yang percaya, ada yang iman, ada yang kafir, ada yang ingkar. Terus saya mikir, kalau andai saya
dihidupkan dari zaman itu? Apakah saya bagian orang yang percaya atau justru yang ingkar? Mungkin kalau di sini ditanya, Anda hidup di zaman Rasulullah, bagian dari orang yang iman atau yang ingkar? Kalau ditanya, kalau kita masing-masing bertanya, andai saat itu kita hidup di zaman itu, kita bagian orang yang iman kepada Rasulullah atau yang ingkar? Iman. Oh, saya tanya dulu. Jadi Rasulullah saat itu pilihannya adalah hidupnya susah. Secara politik ditekan. Jadi secara politik ditekan, dihimpit, bahkan ingin dibunuh. Secara ekonomi pun sama. Diembargo secara ekonomi. Jadi secara sosial, secara ekonomi, secara politik ditekan. Sementara pilihan kedua buat orang-orang yang mengusir Rasulullah, di sana dijanjikan kemewahan, dijanjikan jabatan, dijanjikan uang yang banyak. Sekarang saya tanya lagi, andai saat itu kita dikasih pilihan hidup susah mengikuti Rasulullah dan hidup mewah mengikuti Abu Jahal, kita akan ikut yang mana? Berunding nggak? Ya kalau sekarang kita ilustrasikan lebih. Ada satu partai yang menjanjikan akhirat yang enak. Ada satu partai yang menjanjikan kehidupan di akhirat yang bahagia. Ada satu partai yang menjanjikan akan masuk surga. Terus di sisi lain ada partai yang menjanjikan kesejahteraan di dunia. Bahkan ada satu partai yang menjanjikan setiap bulan dikasih duit 1 juta misalnya. Ada satu partai yang menjanjikan kita akan dikasih jabatan kemewahan. Mana yang kita pilih? Apalagi caranya BCC, BAC. Dalam artinya begini Pak. Artinya, kalau sekarang saja kita masih berpikirnya bagaimana dunia yang enak, bagaimana di zaman itu. Sekarang kita milih akhirat aja menyeluruh. Kita ngaji nggak ada yang larang. Kita mau sholat di masjid ya keluar 7 hari itu nggak pernah tidak mau sholat PP. Tapi kita faktanya orang masih banyak milih yang enak dunia ini. Yang enak dunia. Tapi zaman Rasulullah saat itu coba. Bagaimana hebatnya iman sahabat. Iman para sahabat itu mereka siap mati untuk membela Rasulullah. Makanya alhamdulillah sekali kita dianugerahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kenal kepada guru kita, sehingga dengan kondisi begini, dengan kondisi ini kita masih tetap mau ikut bersama guru-guru kita untuk bersama-sama menuju Allah Subhanahu wa taala. Tapi di Pajajaran enak. Kenapa enak di Pajajaran? Kalau yang lain biasanya digantikan cuma akhirat. Kalau di sini mah akhirat juga, utang lunas juga. Ya benar ya? Ya hampir rata-rata. Kalau dari Tangerang yang ikut hampir rata-rata bukan urusannya Allah. Urusan Allah nanti urusan jangan yang penting dulu utang lunas dulu. Rata-rata begitu ya. Tetapi begitu pun tidak dilarang oleh guru. Gak apa-apa. Kenapa? Iya pintu masuknya di sana. Pintu masuknya agar utang lunas, pintu masuknya agar sukses, pintu masuknya agar dapat kerjaan. Itu pintu masuk. Tetapi setelah di dalam, oh ternyata ada yang jauh lebih hebat dari itu. Lupa akan itu. Makanya kata Tuhan dulu, kalau orang masih berpikir bagaimana dapat mobil, masih berpikir bagaimana hutang lunas, maka orang itu belum terhitung dikir beneran. Kalau dihitungnya begitu, kira-kira kita bagian orang yang udah dikir belum? Emang apa? Masih mikirin utang, masih mikirin mobil, masih mikirin itu nggak bisa. Tapi nggak apa. Mudah-mudahan dengan pintu masuk itu pada akhirnya kita menemukan kebahagiaan yang sesungguhnya, kemewahan yang sesungguhnya, yaitu kemewahan